Kasus dugaan pemerkosaan dan aborsi yang menimpa mahasiswi Novia Widyasari berujung bunuh diri menunjukkan Indonesia darurat kekerasan seksual. Kejahatan seksual di lingkungan pendidikan. Kedapatan melakukan pelecehan seksual pada seorang wanita. Proses hukum yang baru dilakukan setelah korban meninggal dunia semakin menunjukkan ada keterlambatan dalam menangani kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan Indonesia. Pada tahun 2021, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat sebanyak 8.781 kasus kekerasan seksual. Di antaranya, 20,8% korban merupakan laki-laki dan 79,2% korban merupakan perempuan. Kasus kekerasan seksual di Indonesia diibaratkan sebagai fenomena gunung es. Pernyataan ini disebabkan karena banyaknya kasus yang tidak terekspos lebih tinggi dibandingkan dengan kasus yang dilaporkan. Tidak sedikit korban kekerasan seksual yang memilih untuk diam karena banyak faktor, seperti trauma, rasa takut, pemahaman yang salah, dan budaya patriarki yang dominan. Darurat kekerasan seksual yang sedang terjadi saat ini tidak bisa hanya dimaknai dengan semakin tinggi dan ekstrimnya angka kasus kekerasan seksual, tetapi justru kegagalan dan kurang tepatnya penanganan kasus yang terjadi sehingga membuat korban makin merasa dihantam, tidak berdaya, dan kehilangan rasa aman. Dari permasalahan tersebut, kami mencoba mencari solusi menggunakan pendekatan design thinking yang terdiri dari 5 fase yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan testing. Pada proses empathize, kami membuat empathy map yang bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai kebutuhan dan keinginan penyintas kekerasan seksual. Para penyintas berkata bahwa saya ingin menghilangkan rasa trauma saya ingin melaporkan kejadian ini, dan saya membutuhkan tempat perlindungan yang aman. Lalu, para penyintas pernah berpikir bahwa tidak ada lagi yang ingin berteman dengan saya, bagaimana cara menghilangkan rasa trauma saya, dan saya bingung mencari tempat perlindungan yang aman. Lalu, hal yang biasanya dilakukan para penyintas yaitu melaporkan kejadian, menghubungi psikolog, mengurung diri di rumah, melakukan konseling, bahkan memilih untuk diam. Dan yang terakhir, para penyintas merasakan trauma, takut, malu, tidak percaya diri, bingung, dan sedih. Selanjutnya adalah proses define. Pada proses define, kami membuat problem statement yaitu penyintas kekerasan seksual membutuhkan penanganan yang tepat agar dapat merasa aman dan tenang. Dan juga kami menentukan research objektif di antaranya. Yang pertama, mengetahui apa yang mereka lakukan dan pikirkan setelah mendapatkan pelecehan seksual beserta dengan alasannya. Dan yang kedua adalah mengetahui berbagai pilihan yang diambil untuk mengobati trauma beserta dengan alasannya. Berdasarkan data dan hasil penelitian yang dilakukan, kami membuat user persona untuk menggambarkan calon pengguna kami. Rini merupakan seorang pelayan di sebuah restoran cepat saji. Karena pekerjaannya, Rini seringkali harus pulang larut malam. Ia pernah mengalami kekerasan seksual ketika pulang dari tempat kerjanya. Sebagai korban, Rini merasa bingung harus melakukan apa. Ia tidak tahu harus melapor kemana, kesulitan menemukan komunitas untuk bercerita, dan kesulitan menemukan layanan konsultasi psikolog yang tepat. Sebagai seorang penyintas, Rini memiliki tujuan untuk sembuh dari traumanya. Selanjutnya, kami membuat user journey map untuk memvisualisasikan proses yang dilalui oleh para penyintas kekerasan seksual. Pada saat mengalami pelecehan seksual, Rini langsung pulang ke rumahnya dan mengurung diri di kamarnya. Yang Rini rasakan, ia sangat takut dan sedih atas kejadian yang menimpanya. Rini hanya bisa bercerita ke orang terdekatnya karena ia tidak tahu penanganan apa yang dapat ia lakukan. Selanjutnya adalah proses ideate.
Pada proses ideate, kami sepakat bagaimana jika kami membuat produk yang dapat membantu penyintas kekerasan seksual mendapatkan penanganan yang tepat dengan proses yang mudah. Maka dari itu, kami membuat sebuah aplikasi yang kami beri nama Tell-Me. Tell-Me merupakan sebuah aplikasi yang dirancang untuk membantu korban kekerasan seksual mendapatkan respon cepat ketika sedang mengalami kejadian maupun sesudah kejadian kekerasan seksual. Selamat datang di aplikasi Tell-Me. Saat pertama kali mengakses aplikasi, user akan diarahkan ke menu onboarding. Apabila user belum memiliki akun, maka user bisa melakukan registrasi terlebih dahulu, kemudian mengisi data-data yang diperlukan, kemudian klik register. Apabila sudah berhasil melakukan register, maka user bisa melakukan proses login dengan mengisikan email dan password, kemudian klik login. Apabila sudah berhasil, maka user akan diarahkan ke halaman homepage. Pada halaman homepage terdiri dari fitur-fitur utama dari aplikasi Tell-Me. Yang pertama ada layanan darurat, layanan kesehatan, perlindungan, serta pelaporan. Pada halaman homepage juga terdapat artikel-artikel mengenai informasi dan edukasi tentang kekerasan seksual. Fitur yang pertama adalah layanan darurat. Layanan ini bisa digunakan oleh user ketika user sedang mengalami keadaan darurat dan membutuhkan bantuan segera dari kepolisian. Di sini user bisa memasukkan lokasi saat ini, kemudian memasukkan jenis kekerasan seksual yang didapatkan, kemudian klik proses untuk memproses. Maka aplikasi akan menghubungkan user dengan kepolisian terdekat. Pada fitur ini, user juga bisa melihat status hingga polisi datang di lokasi kejadian. Fitur selanjutnya adalah fitur layanan kesehatan. Layanan ini bisa digunakan oleh user ketika user menginginkan layanan kesehatan maupun konsultasi dengan dokter. Di sini ditampilkan list-list dokter dari mulai yang terdekat dengan lokasi user dan populer dokter yang diurutkan dari rating yang diberikan oleh user sebelumnya. Apabila diklik salah satu dokter, maka akan ditampilkan informasi lengkap mengenai dokter tersebut. Dari mulai biografi, jam kerja, kemudian lokasi, pengalaman, serta pasien yang telah ditangani. Di sini user bisa melakukan konsultasi melalui chat kepada dokter tersebut. Fitur selanjutnya adalah fitur perlindungan. Pada fitur ini, user dapat terhubung dengan komunitas anti kekerasan seksual dalam proses perlindungan untuk mencari tempat yang aman dari pelaku kekerasan seksual. Di sini, user bisa melihat list komunitas, yaitu list komunitas terdekat dari lokasi user saat ini, kemudian menampilkan juga komunitas anti kekerasan seksual lainnya. Apabila diklik salah satu komunitas, maka akan ditampilkan detail informasi seperti alamat serta kontak. Di sini, user bisa menghubungi komunitas melalui dua cara, yaitu chat dan telepon. Untuk via chat, user bisa melampirkan foto serta lokasi, kemudian di sini juga bisa melakukan telepon kepada komunitas tersebut untuk membahas proses perlindungan lebih lanjut. Fitur selanjutnya adalah fitur pelaporan. Pada fitur ini, user dapat melaporkan kejadian kekerasan seksual yang pernah dialami. User bisa melaporkan kejadian tersebut kepada beberapa lembaga seperti Komisi Nasional Perempuan, Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta kepolisian. Untuk membuat laporan, user dapat mengisi data-data yang diperlukan, memilih kategori kejadian, kemudian memilih waktu dan tanggal kejadian, melampirkan bukti, serta menuliskan deskripsi kejadian. Apabila laporan telah dikirimkan, maka user bisa melihat detail informasi serta status dari laporan yang telah dibuat. Selain 4 fitur utama yang telah dijelaskan sebelumnya, pada navigation terdapat beberapa menu lainnya. Yang pertama ada menu artikel. Pada menu ini dapat menampilkan informasi serta artikel terkait dengan kekerasan seksual. Apabila diklik pada salah satu artikel, user dapat membaca artikel tersebut, kemudian memberikan like serta komentar. Di sini juga ditampilkan relate artikel, di mana artikel-artikel yang sesuai dengan artikel yang saat ini dibaca oleh user. Menu lainnya yang terdapat pada navigation adalah menu chat.
Menu ini akan menampilkan chat yang telah dilakukan oleh user dengan dokter maupun dengan komunitas. Apabila dokter maupun komunitas membalas pesan yang telah dikirimkan, maka akan ditampilkan pada halaman ini. Menu terakhir yang ada pada navigation adalah menu account. Pada menu account akan ditampilkan personal data terkait dengan user itu sendiri, pengaturan aplikasi, serta tombol logout untuk keluar dari aplikasi, dan akan diarahkan kembali ke halaman login. Dalam proses pembuatan aplikasi, kami menggunakan beberapa komponen desain yang kami susun pada UI Kit. Di antaranya adalah font, warna, button, status bar, input, navigation, logo, header, dan icon. Font yang kami gunakan adalah Inter untuk menampilkan kesan elegan dan rapi. Kemudian kami menggunakan warna utama ungu untuk melambangkan keberanian dan kepercayaan. Kemudian untuk membantu membuat prototipe, kami menggunakan plugin material design icon dan map cycle untuk map. Untuk memvalidasi hasil prototipe yang telah kami buat, kami melakukan testing kepada 5 orang. 3 di antaranya adalah mahasiswa dan 2 lainnya adalah karyawan. Kami menggunakan metode usability testing serta melakukan pengukuran menggunakan sistem usability scale. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut menunjukkan skor 83 yang memiliki adjective rating pada kategori excellent dengan grade scale yaitu B dan acceptability range yaitu acceptable. Yang mana dari segi usability dapat disimpulkan bahwa rancangan aplikasi ini sudah layak dan bisa diterima oleh user. Dengan adanya aplikasi Tellme, kami berharap dapat membantu para penyintas kekerasan seksual untuk mendapatkan penanganan yang tepat dengan proses yang mudah. Dan inilah tim Tellme yang terdiri dari Mulia Dewi, Suci Fitri, dan Farhan Anggara. Kami berasal dari Universitas Telkom Bandung, jurusan Sistem Informasi. Sekian dari tim Tellme, terima kasih.